Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam rangka launching Nutriferat, mesin vertigasi otomatik terintegrasi, kami akan menyampaikan bagaimana bekerjanya mesin ini. Pada bagian pertama, kami akan menyampaikan vertigasi melalui NutriGuards. NutriGuards adalah prototipe mesin Nutriferat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikut ini akan saya sampaikan alat aplikasi vertigasi yang kita namakan NutriGuards. NutriGuard adalah alat untuk aplikasi irigasi dan pemupukan. Di sini terlihat adalah rumah pompa yang didesain secara praktis dan bisa dipasang di lokasi lapangan yang cukup remote, dan ini mudah diinstal dan bisa mengamankan alat NutriGuard ini dari gangguan cuaca dan pencurian. Nah, di dalam rumah pompa ini terdapat head unit, yakni unit sistem pompa dan sistem kontrol. Nah, ini mesin ini dimulai dari air masuk yang dibaca oleh meteran air, dan selanjutnya kita bisa catat, dan berikutnya adalah sistem pompa. Sistem pompa ini akan mendorong, dan di atasnya ada disk filter yang akan menyaring apabila air sumber agak kotor. Dan setelah itu kita masuk ke bagian yang kita namakan master valve. Ini yang mengontrol seluruh valve di bawahnya. Selanjutnya ini adalah alat injeksi pupuk atau filterizer injektor. Ada dua sistem, adalah ini sistem apabila di lapangan cukup kecil luasnya, dan dengan menggunakan venturi apabila tekanan cukup dan luas lapangannya lebih lebar. Nah, selanjutnya dari venturi kita di pupuk tadi kita masuk ke screen filter yang untuk menyaring pupuk yang kotor agar kalau masuk ke dalam sistem lebih bersih. Nah, ini adalah solenoid valve yang akan membagi setiap unit manajemen di lapang, yang di sini ada air release valve untuk membuang tekanan di dalam pipa air. Nah, ini adalah infield unit yang terdiri dari berbagai instalasi irigasi yang ada di lapang, mulai submain sampai lateral, dan ini adalah bagian yang masuk ke dalam bedengan, bisa satu line atau dua line. Nah, di dalam masuk ke bedengan ini ada take off atau valve, dan disambung dengan drip tube yang jarak emiternya sesuaikan dengan tanaman. Nah, setelah ini ini adalah bagian control system. Terdiri dari control system yang kita gunakan bisa untuk men-set waktu penyiraman dan volume penyiraman, bisa diset setiap berhari sekali, dan juga dikontrol oleh beberapa sensor. Di dalam ini adalah monitor sensor kelembapan tanah yang kita set berapa persen kapasitas lapang, nanti pompa akan menyala, dan alatnya juga bisa dikontrol dengan wifi sehingga kita bisa jalankan secara remote. Baik, demikian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikut ini akan saya sampaikan aplikasi pupuk secara vertigasi menggunakan NutriGuards. Aplikasi vertigasi adalah aplikasi pupuk bersamaan dengan irigasi. Pupuk yang kita bisa aplikasikan melewati irigasi adalah sumber pupuk yang mudah larut, yakni urea sebagai sumber N, dan yang kedua adalah KCl sebagai sumber K. Nah, kita timbang masing-masing. Nah, ini biasanya 60% dari dosis dibagi 10 kali, dan setiap kali adalah ini 6% daripada dosis. Ini adalah K. Nah, setelah kita timbang, dimasukkan di dalam ember, lalu kita kasih air dan kita larutkan. Nah,
cara melarutkannya dengan diaduk. Kita tahu bahwa KCl ini sebenarnya yang merah itu ada kotoran, kurang putih sebenarnya. Bila memungkinkan menggunakan KCl yang putih, yang biasanya ditambang dari sumur dalam sehingga tidak ada kotoran. Nah, kemudian diaduk. Nah, setelah diaduk tadi kita siapkan air dengan ember dan kita tambahkan tadi pupuk tadi biar larutannya agak tinggi sehingga kotorannya tidak cukup padat, dan kita aduk lagi. Nah, setelah kita ratakan, nah supaya nanti mudah diinjeksikan, kita siapkan ini adalah selang untuk kita injeksikan lewat fertilizer injector. Nah, kita baca meteran air sebelum kita injeksikan. Nah, kita langsung setting secara manual penyiraman sebelum kita melakukan pupuk, sehingga pastikan bahwa di drip, selang drip di lapang itu sudah terisi air minimum 5 menit sebelum kita injeksikan pupuk, sehingga di dalam jaringan di lapang sudah pasti sampai ujung sudah terisi air. Nah, setelah itu kita baru nyalakan injektor. Nah, setelah menyalakan injektor, mesin air tadi dimatikan biar injektornya, pompanya bisa mendorong masuk ke dalam sistem irigasi yang ada di lapang. Kira-kira seperti ini. Injektor sudah mulai menyala, secara cepat. Mungkin kita memupuk berapa luasan hanya antara 10 menit sampai 15 menit. Itu cepat dan efisien penggunaan tenaga untuk memupuk dengan cara ini. Kira-kira seperti ini. Semakin lama semakin habis. Kita lihat kotoran yang merah itu dari pupuk KCl merah. Sebenarnya itu tidak boleh karena itu di dalam sistem ada screen filter. Nah, setelah itu kita matikan pompa injektor dan kita nyalakan lagi pompa air, dan kita pastikan bahwa pupuk yang sudah ada di dalam jaringan itu sudah masuk semuanya ke lahan. Dan setelah itu kita set kembali bahwa controller ini kembali secara otomatis. Nah, kita catat terakhir volume yang dipakai. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, selanjutnya ini adalah rangkaian infill unit, jadi rangkaian pipa-pipa yang harus diinstal di lapang pada lahan pertanaman. Nah, ini adalah hasil vertigasi menggunakan irigasi tetes pada cabai varietas Imola umur 15 minggu, sedangkan yang kanan adalah varietas tangguh 15 minggu juga. Jadi dalam uji validasi ternyata mesin ini bisa mendukung pertumbuhan secara maksimum. Dan kalau kita lihat dari hasil analisis produktivitas dan harga pokok produksi cabai, ini terlihat bahwa menggunakan vertigasi ini bisa menekan harga pokok cabai sampai 4.000 per kilo. Ini untuk yang memakai emulsa, dan yang tanpa emulsa 4.270. Ini jauh dari HPP nasional. HPP nasional rata-rata masih di atas 12.000 per kilo. Nah, selanjutnya ini adalah vertigasi melalui Nutriferat yang sudah dirakit interface-nya. Jadi kalau di dalam Nutrigat tadi memupuknya masih manual, tapi di dalam Nutriferat ini mupuk sudah otomatis, jadi cukup dilarutkan dalam tangki besar, dan dalam tangki nanti akan diatur setiap minggu nyiramnya berapa liter sampai seumur tanaman, tergantung tanaman apa. Jadi sudah otomatis. Oke, setelah masuk ke website yaitu ferats.my.id, akan muncul form untuk pengisian
email dan juga password. Masukkan email dan password yang sudah diberikan oleh admin, lalu klik login. Nah, di sini terdapat informasi umum yang harus diisi di awal, seperti nama petani, luas lahan, latitude dan longitude. Juga altitude bisa diambil dari maps. Lalu untuk alamat, sesuaikan dengan alamat lahan atau kebun yang dimiliki. Jika sudah, kita pilih tanaman dan juga perangkat. Pastikan pemilihan tanaman ini sudah sesuai untuk kedepannya otomatisasi pemilihan pupuk. Untuk perangkat pilih juga jika sudah memiliki. Lalu untuk analisis tanah ini harus diisi semuanya juga untuk kebutuhan nanti otomatisasi pada formula pemupukan. Nah, akan muncul interpretasi kesuburan tanah. Ini adalah data yang diambil dari data yang sebelumnya diinputkan. Lalu masuk ke formulasi pupuk, ada beberapa bagian yang harus diisi, silahkan diisi. Pastikan semuanya sudah diisi. Jika sudah, tinggal klik output. Nah, pada klik output ini akan memunculkan ke aplikasi pemupukan, dan semuanya ini sudah diserahkan oleh formulasi pemupukan. Kita pilih hari Jumat, lalu pilih lahan dan juga durasinya. Lalu ke pemupukan, kita pilih juga harinya. Setelah itu pilih lahan. Nah, pada pemupukan ini tidak bisa menginputkan lagi karena sudah otomatis sesuai dengan formula pemupukan yang disarankan untuk tanaman yang dipilih sebelumnya. Dan untuk penyiraman bisa dilakukan pada penjadwalan 2 sekaligus, tapi beda lahan dan juga beda waktu. Sudah, klik simpan. Nah, lalu akan masuk ke bagian sini. Ini terdapat jadwal penyiraman dan juga pemupukan. Nah, sekarang kita akan lihat bagaimana Pro bekerja. Nah, lahan 2 dan penyiraman sedang dilakukan bisa dilihat pada website dan juga pada panel Nutriferads. Dia indikator penyiraman dan indikator lahan 2 menyala, dan juga mode auto itu pastikan dinyalakan. Lalu untuk pada website juga ini kita bisa lihat sesuai waktunya adalah 17.40. Perkiraan selesai adalah 17.40.24. Oke, waktunya sudah selesai, lalu kita akan masuk ke pemupukan di lahan 2, dan waktunya sudah selesai juga. Sekarang kita akan masuk ke lahan 2 dengan output penyiraman sesuai dengan jadwal penyiraman dan pemupukan yang sudah kita setting di web aplikasi. Penyiraman dan Oke, dan sekarang kita masuk ke penyiraman pada lahan 1. Sekarang kita akan masuk lagi ke lahan 1 dengan output pemupukan. Lalu itu sudah selesai. Selama 12 detik kita akan masuk lagi ke lahan 1 untuk output penyiraman. penyiraman ini dilakukan untuk membilas pupuk yang masih ada di jaringan irigasi di lapang. Jadi sebelum dan sesudah pemupukan dilakukan pembilasan dengan air irigasi. Jadi seperti begitu cara menggunakan aplikasi website Nutriferads untuk kendali pada panel secara otomatis dengan penjadwalan. Baik, terima kasih. Demikianlah kira-kira bagaimana penggunaan Nutriferat di lapangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.